Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini bersama-sama kita bisa mengadukan firman Tuhan. Kita hidup hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Sebelum kita mengadukan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapak dalam surga, terima kasih pemeliharaan-Mu semua anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, sehingga kami boleh hidup menurut pimpinan Tuhan. Kami sebentar menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu dipimpin firman Tuhan, biar firman berkuat kami. Urapi Tuhan firman ini, kami tidak menerima firman ini, dipimpin hidup kami, berikan hidup kami pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami mengucapkan doa ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mengandungkan firman Tuhan. Dalam zaman keadaan sulit ya, banyak pandemi, banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang tidak punya pegangan, susah, bergoncang ke sana kemari. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita menentukan satu ayat di dalam firman Tuhan. Mazmur 125 ayat 1. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kalau kita percaya Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyang. Dunia diombang-ambingkan dengan kegoyangan, kegoncangan ekonomi, kegoncangan kesehatan, semua takut dan khawatir. Tapi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan ikut goncang, karena kita punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu ya. Kita punya pengharapan yang pasti, karena kita adalah biji mata Tuhan. Ya, saudara dan saya dipilih Tuhan, dipilih Tuhan, dan Tuhan berjanji dengan firman-Nya. Janji Tuhan tidak pernah tidak jadi, pasti digenapi untuk Bapak Ibu saudara dan saya. Karena itu saudara, biar kita pegang janji Tuhan, bersikap kita pada sebagai anak-anak Tuhan. Tidak usah ikut khawatir, tidak usah ikut bingung, tidak usah ikut sedih, tapi ya saudara, ingat firman Tuhan. Kita baca di dalam surat ayat dalam Nabi Yesaya 41. Firman ini sangat sering dibacakan dan kita akan merenungkan kembali ya. 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, tidak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah bingung. Saudara dan saudara dipelihara Tuhan, biji mata Tuhan. Dikatakan, akulah yang menggendong, meneguhkan dan menolong saudara. Apapun terjadi saudara, Yesus tidak pernah dengan kita, melindungi kita, menggendong dengan tangan kanan yang penuh kemenangan saudara. Biar kita hidup ini hanya mengandalkan Tuhan ya, tidak usah takut, karena Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita sampai selama-lamanya ya. Nah saudara, karena kita diciptakan Tuhan, setiap orang diciptakan Tuhan punya rencana yang baik ya. Setiap orang punya rencana yang berbeda. Semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah. Jadi bukan sekedar hidup ini hanya hidup biasa apa, tapi Tuhan punya rencana masing-masing pada setiap orang yang percaya kepada Dia, yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita memenuhi firman Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita menjalani rencana Tuhan untuk hidup kita masing-masing ya. Kita baca di dalam Amsal 23 ayat ke-18. Firman Tuhan berkata bagaimana? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sudah, harapan sudah tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Apa yang kita lakukan hari demi hari, tujuannya macam-macam, bakatnya macam-macam, hobinya macam-macam, bidang pekerjaan macam-macam, usaha macam-macam, Tuhan sudah letakkan di tempatnya masing-masing. Sudah dikatakan apa? Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang.
sudah punya harapan bagaimana untuk anak-anak, untuk masa depan, untuk apapun, sudah serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana. Tuhan sudah punya rencana indah pada anak-anak kita semua, saudara. Serahkan pada Dia. Jalan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah kita pikirkan, tidak bisa terserah itu pikiran manusia. Atau saudara, masa depan itu ada Tuhan yang punya masa depan kita, Tuhan yang memegang masa depan kita. Saudara, kita punya cita-cita, kepingin jadi ini, kepingin usaha ini, tapi semua Tuhan yang menentukan, saudara. Sekalipun keadaan sangat susah, keadaan sangat mengancam, saudara, jangan pernah takut. Karena Tuhan berjanji, dalam masa kekelaparan pun, sampai di bayang-bayang maut, aku tetap menjagamu. Mazmur Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman yang sangat di bawah sekali, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, Yesus, besertaku, dan gadamu, tongkatmu akan menghibur aku. Saudara, biar kita dalam keadaan sangat di bawah, sangat susah, bahkan dekat bayang-bayang maut pun, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menghibur kita, beserta kita, saudara. Kalau ada Tuhan di dalam hati kita, dan kita tidak ada khawatir. Tuhan sanggup menolong. Dalam keadaannya nyaris hampir jatuh, tapi tidak akan jatuh sampai tergeletak. Itu firman Tuhan, saudara. Sekarang Bapak Ibu, yang keadaan kesulitan apapun, jangan terus terbuai dalam kesulitan. Bangkit, tingkatkan iman kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong saudara-saudara sekalian. Di dalam kekelaman, di dalam bayang-bayang, Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan tetap beserta Bapak Ibu dan saya. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dan Tuhan berjanji berkata mana? Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi Tuhan menyertai saudara dan saya sampai dengan kesudahan alam. Ya, tidak ditinggal separuh, saudara. Manusia bersama dengan kita setengah jalan, tapi Tuhan tidak pernah begitu, ya. Terbaca dalam Matius 28, ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan kuberikan kepadamu, dan ketahui aku menyertai kamu nanti sampai akhir zaman. Tuhan menyertai saudara sampai akhir zaman, sampai kesudahan alam. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara. Jangan khawatir akan kehidupan ini, saudara. Tuhan pasti menyertai kita semua sampai pada kesudahan alam, tidak akan meninggalkan kita, saudara. Karena itu biar kita hidup ini bersama Tuhan Yesus. Tuhan memegang kita, menyertai kita apapun yang terjadi, saudara. Wah, keadaannya begini susah, banyak penyakit, takut, saudara. Jangan tiap hari berdoa, Tuhan, serahkan pada Tuhan. Pagi malam doa. Bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan bungkus kita dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan menyelamatkan kita dari segala virus-virus yang jahat. Kayak percaya, saudara. Tuhan membentengi kita, asal kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Percaya, seakan dibungkus dengan Tuhan yang penuh kuasa. Dan kita hidup tidak sembrono juga, pakai protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya, cuci tangan, saudara, ya. Kayak percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena kita ini, saudara, sudah menerima kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan, ya. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 28. Tuhan berkata, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita mengucap syukur, beribadah Tuhan dengan hormat dan takut, dengan sungguh-sungguh kita mendapatkan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, biarpun bumi gonjang-ganjing, Bapak Ibu dan saya tetap dipelihara Tuhan, tidak tergoncangkan. Iman kita, pengiring kita pada Tuhan tetap setia sampai akhir zaman, saudara. Jangan goncang, Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tuhan tidak meninggalkan kita, saudara, ya. Tuhan menyertai apapun terjadi, Tuhan tetap menyertai kita, ya. Sekalipun masa-masa yang sulit, yang susah, Tuhan tetap selalu beserta pada saudara dan saya, ya. Hanya siapa yang mengandalkan Tuhan,
Banyak orang mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kepintarannya. Tidak bisa, saudara. Karena semua itu kuasa Tuhan yang punya. Yeremia 17 ayat 7. Apa? Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Diberkati Bapak Ibu, diberkati Tuhan hanya mengandalkan Tuhan. Ya, kita baca ayat ini, Yeremia 17 ayat ke-7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Kepada siapa, saudara? Kita berharap kepada manusia, ada batasnya. Kepada harta benda, kepada kekayaan, semua akan fana. Tapi hanya mengandalkan Tuhan dan berharap pada Tuhan, Dia akan menyertai saudara dan saya, memelihara kita sampai pada kesudahan alam dan keadaan yang tidak tergoncangkan dengan situasi apapun di dunia. Saudara, saat ini kita perlu meningkatkan iman kita, diri kita untuk pada Tuhan. Jangan goyang. Ajak sekeluarga, suami, istri, anak-anak semua untuk dekat pada Tuhan. Saudara, masanya makin sulit, dunia makin sulit, tidak makin baik, tapi Yesus tidak berubah, tetap mengasihi saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Engkau menggendong kami dan membimbing kami Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau aku bersama dengan Tuhan, aku dilindungi Tuhan, hatiku tenang. Tidak takut, tidak goncang Tuhan. Melihat dunia dengan segala kesusahannya, iman kami akan goncang. Tapi kalau kami bersama Yesus, hanya berlindung pada Tuhan Yesus, iman kami tetap kuat pada Tuhan, tidak tergoncang dengan situasi dunia. Karena hidup kami Engkau yang punya Tuhan, masa depan kami Engkau yang punya Tuhan, keluarga kami Engkau yang punya Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya biar anak kami kuat menghadapi segala situasi dunia yang sulit ini Tuhan. Biar pandemi di mana-mana, tapi anak Tuhan tetap dilindungi, dibungkus dengan darah Tuhan. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih berkati anak-anak-Mu pagi ini yang menerima firman Tuhan. Kuatkan iman mereka, kuatkan hati mereka, tetap setia pada Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan. Berikan sukacita, kekuatan, dan rohani yang stabil, tidak tergoncangkan keadaan dunia ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, Pak Penatua kami, Pak saya, Pak Yonatan, berkati, lindungi mereka Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan di KPS Tuhan lindungi, berkati semuanya. Yang berdoa Tuhan Yesus untuk negara Indonesia Tuhan, berkati negara kami, pimpin-pimpin zakat di pusat sampai di daerah Tuhan, berkati semua untuk mengatur negara ini menurut kehendak Tuhan. Segala virus pandemi Tuhan bisa patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi negara ini supaya ayat Indonesia berhidup dengan makmur dan berkecukupan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-Mu semuanya, tetap setia pada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.